Halo teman-teman. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan renungan sejenak. Nah, sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi, kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Dan sebentar hamba-Mu ini akan membawakan firman-Mu, kiranya hamba-Mu ini bisa membawakan firman-Mu dengan baik dan bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan firman. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, jadi tema renungan pada pagi hari ini yaitu jalan menuju hidup. Untuk bacaannya, mari kita buka di dalam kitab Amos pasal kelima ayat 4 sampai 6 dengan perikop jalan yang menuju hidup. Ayat 4 berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Amin. Jadi dalam kelemahan dan keterbatasan kita, kepada siapakah kita ini dapat mengharapkan perlindungan? Tentu saja dari mereka yang memiliki daya kekuatan. Apa jadinya jika seseorang berlindung pada sesuatu yang lemah dan tak berdaya? Sudah pasti pengharapan mereka akan kemenangan menjadi sia-sia dan kosong. Nah, ini terjadi di Alkitab, yaitu pada zaman Amos. Pada zaman Amos, keadaan sosial memperlihatkan kehidupan masyarakat yang religius. Mereka setia melakukan ritus keagamaan. Sayangnya, ritus yang mereka lakukan bukanlah penyembahan kepada Allah, melainkan kepada Betel, Gilgal, dan Beersheba, tempat Abraham dan Yakub mendirikan monumen sebagai pertanda perjumpaan dengan Allah. Tak lagi menjadi tempat yang suci. Fungsinya berubah karena Israel tidak lagi datang ke sana untuk menemui Allah, melainkan untuk menyembah berhala. Mereka mencari anak lembu emas yang dibuat oleh Raja Yerobeam dan menyembahnya. Karena itu, Amos memberikan peringatan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan kembali ke jalan yang benar, yaitu satu-satunya jalan menuju kehidupan. Sebab jika mereka tidak kembali kepada Tuhan, Tuhan akan datang laksana api menjalar dan membakar habis mereka. Nah, ini tentu kita harus pahami dengan benar-benar bahwa satu-satunya jalan menuju hidup adalah Tuhan. Namun tak jarang kita terkecoh pada ritus yang semu, lebih terpaut pada tempat, bangunan, patung, pernak-pernik, dan segala macam simbol agama. Padahal semua itu keliru. Jika kita menyamakan Tuhan dengan tempat dan berbagai simbol, bukan hal-hal itu yang menjamin perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu ada di hati yang bertobat, dan Tuhan itu selalu ada buat kita. Jadi jika teman-teman punya masalah atau punya pergumulannya, jangan sekali-sekali
kalian melupakan Tuhan dan meninggalkan ajarannya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan itu selalu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan Tuhan Yesus pasti akan selalu menolong kita jika kita mempunyai masalah. Nah, itu sedikit renungan pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu. Hamba-Mu ini sudah membawakan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini bukan hanya kami dengar, melainkan kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Dan supaya firman-Mu ini selalu menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.